Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufrida Anjasa Putri dengan NIM 21015302029 dari Offering A6C. Di sini saya mengambil tema yakni pengaruh teknologi di masa pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Perkembangan teknologi. Teknologi digital merupakan aspek penting dari faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Masuknya teknologi digital ke dalam kehidupan perkembangan anak-anak menyerbu banyak tahapan perkembangan yang harus dicapai oleh anak. Teknologi membuat hidup mereka lebih instan dan lebih efisien. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap sisi kehidupan masyarakat. Kecanggihan dan kemudahan pengoperasian teknologi telah menyebabkan anak-anak yang masih berusia dini pun dapat mengoperasikan produk-produk kecanggihan teknologi tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat ini telah memberikan kemudahan bagi berbagai masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, terutama dalam mengakses segala macam bentuk informasi. Nah, tentunya dengan kemajuan teknologi di era digital ini, kita harus menyikapi secara bijak dan tepat agar dapat memberikan banyak manfaat bagi keluarga, terutama dalam hal mendidik anak. Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan pada masyarakat dunia, terutama di negara kita, Indonesia. Perubahan itu salah satunya adalah di bidang teknologi dan komunikasi. Penggunaan alat komunikasi seperti gadget atau smartphone tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Penggunaan gadget ini bahkan juga sudah mulai mempengaruhi anak-anak. Pada awal masa pandemi, dulu semua kegiatan hampir tidak dilakukan di luar rumah, seperti halnya di bidang pendidikan. Anak-anak secara tiba-tiba dituntut untuk belajar secara online dari rumah. Orang tua juga karena kesibukannya hanya memfasilitasi anak-anak mereka dengan gadget untuk bisa mengikuti pembelajaran online secara mandiri. Namun, penggunaan gadget yang semula diperuntukkan untuk belajar, namun digunakan anak untuk bermain game dan menjelajah dunia maya seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Nah, tanpa disadari, penggunaan gadget tanpa adanya pengawasan dari orang tua ini mengakibatkan banyak anak yang kecanduan gadget. Di sini peran orang tua sangat penting, di mana orang tua harus menyediakan waktu untuk mendampingi mereka agar bisa selektif dalam penggunaan gadget itu sendiri. Lalu, apa sih pengaruh teknologi itu pada anak? Ada dua pengaruh yang dapat terlihat secara nyata. Yang pertama ada depresi dan gangguan kecemasan. Depresi dan gangguan kecemasan ini bisa bersumber dari perasaan kesepian bila gadgetnya itu ditarik atau diambil. Cemas akan kekalahan saat bermain game online, cemas untuk selalu memeriksa gadget, maupun akan cedera diri dan relasi sosial di dunia maya. Tidak hanya itu, anak-anak juga lebih mudah terdistraksi, kurang stabil secara emosional, dan memiliki lebih banyak masalah dalam menyelesaikan tugas dan berteman. Yang kedua ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Nah, ADHD sendiri adalah sebuah kondisi gangguan perkembangan yang membuat seorang anak itu kesulitan untuk memusatkan perhatian. Di samping itu, mereka menunjukkan perilaku yang impulsif serta agresif. Inilah yang membuat mereka tampak senang mengganggu orang lain yang sedang beraktivitas. Anak-anak dengan ADHD tampak kurang bisa fokus pada pelajaran di kelas, kesulitan mendengarkan penjelasan guru, dan juga sulit mengatur tugas serta aktivitasnya. Lalu, bagaimana sih peran orang tua untuk mencegah penggunaan teknologi gadget ini? Di mana peran orang tua ini juga bisa menjadi solusi yang dapat diterapkan
supaya anak-anak itu terhindar dari yang namanya kecanduan gadget. Nah, yang pertama ada memberikan arahan dalam hal penggunaan perangkat dan media digital. Di zaman sekarang ini, dengan keadaan pandemi COVID dan dengan kondisi yang serba cepat, kita selaku orang tua harus dapat memberikan arahan yang tepat kepada anak-anak yang sudah terpapar dengan perangkat digital yang akan memberikan suatu dampak yang positif atau negatif terhadap tumbuh kembang anak di lingkungan keluarga. Nah, di sini lebih baik kita sebagai orang tua mengajak anak-anak kita membangun suatu komunikasi yang baik dan efektif untuk memutuskan berapa lama dan kapan mereka dapat menggunakan teknologi digital ini. Seperti bisa memberikan penjelasan kepada mereka kapan harus menggunakan dan kapan harus berhenti. Hal ini perlu dibangun komunikasi yang baik agar anak itu tidak terjadi miskomunikasi dengan mereka para orang tua. Lalu yang kedua yakni mengimbangi waktu penggunaan media digital. Kita selaku orang tua harus dapat memberikan suatu gambaran terhadap pengaruh media sosial, media digital dengan cara mengenalkan pengalaman di dunia nyata, seperti halnya olahraga, kesenian, atau permainan tradisional lainnya. Namun hal ini tidak dimungkinkan di masa pandemi, maka kita dapat mencari suatu solusi dengan berdiskusi untuk membangun suatu komunikasi yang baik. Sebagai ganti untuk mengimbangi kegiatan di masa pandemi COVID ini, kita libatkan anak dalam aktivitas tanpa layar seperti berkebun, menyiram tanaman, bermain permainan sederhana seperti monopoli, ular tangga, atau yang lain sebagainya. Lalu yang ketiga yakni wawasan ilmu pengetahuan dari orang tua itu sendiri. Untuk menerapkan suatu aturan terhadap anak adalah suatu hal yang tidak mudah dan akan terasa sulit diterapkan apabila kita selaku orang tua tidak memiliki suatu wawasan dan pengetahuan terhadap digital. Kita harus mengenal dan mengetahui tentang apa itu Instagram, Facebook, aplikasi-aplikasi yang lain, sehingga kita harus meluangkan waktu untuk mengenal situs-situs yang pernah dikunjungi mereka melalui laman history web yang sudah dikunjungi. Dengan adanya wawasan dan pengetahuan yang kita miliki, kita dapat menerapkan suatu aturan kepada mereka guna membangun suatu komunikasi yang baik. Lalu yang keempat adalah memilihkan suatu program atau aplikasi yang positif kepada anak. Nah, salah satu fungsi dari gadget selain sebagai hiburan adalah sebagai sarana pendidikan. Oleh karena itu, pastikan para orang tua memilih konten yang tepat sesuai dengan usia anak. Program-program yang berkualitas tinggi lebih cenderung untuk menyesuaikan konten mereka dengan kebutuhan anak-anak. Biasanya video yang mereka sajikan itu memiliki alur cerita yang koheren dan bisa membantu perkembangan anak-anak. Nah, program pendidikan sering memberi label objek dan berbicara langsung kepada anak-anak yang dapat membantu untuk mempelajari kata-kata dan suara baru. Dalam hal ini, peran aktif orang tua untuk mengetahui program atau aplikasi yang bernilai ilmu, pengetahuan, dan pendidikan guna memberikan suatu manfaat bagi anak, bagi pertumbuhan anak ataupun menunjang kebutuhan belajar anak. Nah, di sini kita selaku orang tua harus memberikan pengertian kepada anak-anak terhadap apa sih pengaruh yang ditimbulkan dari beberapa konten atau aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kelima adalah penggunaan perangkat digital secara bijaksana. Peranan orang tua dalam mengontrol segala macam bentuk kegiatan anak, termasuk dalam hal penggunaan perangkat digital sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, para orang tua harus lebih bijak dalam menggunakan perangkat digital selama berinteraksi dengan anak.
Apabila orang tua kurang bijak dalam menggunakan perangkat digital, tentu akan membawa dampak yang negatif terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri. Lalu yang keenam yakni pendampingan dalam meningkatkan interaksi. Kita sebagai orang tua perlu mendampingi serta berinteraksi dengan anak selama penggunaan media digital. Hal ini dimaksudkan agar terjadi interaksi dengan anak saat mereka berselancar di dunia maya, dan kita dapat memberikan penjelasan atau gambaran terhadap suatu situs atau laman yang dibuka oleh mereka. Gunakan satu perangkat digital dalam suatu kesempatan aktivitas keluarga untuk membangun suatu komunikasi yang baik. Di sini peran orang tua lah yang menjadi jalan utama supaya anak-anak itu terhindar dari yang namanya kecanduan teknologi. Apalagi untuk anak usia dini yang sebagian besar kegiatannya itu berada di lingkungan keluarga. Jadi peran orang tua dalam pendampingan anak di masa pandemi COVID-19 ini menjadi sangat fokus, mengingat pentingnya kesehatan, keselamatan jiwa, dan menuntut ilmu yang menjadi tugas sekolah bagi anak-anak kita. Yang pertama, orang mengajarkan pola hidup sehat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, menjalin komunikasi yang intens dengan anak, bermain bersama anak, serta menjadi role model bagi anak, memberikan motivasi anak, memberikan edukasi, memelihara nilai-nilai keagamaan. Peran orang tua dalam mendampingi kesuksesan anak selama belajar di rumah itu menjadi sangat penting. Jadi yang terpenting adalah orang tua harus membangun komunikasi yang baik agar dapat berinteraksi dengan anak agar tercipta suasana yang nyaman bagi anak, terlebih di masa pandemi ini. Bagi para orang tua harus benar-benar memaksimalkan peran kita, di mana peran kita ini juga menjadi solusi supaya anak-anak itu tidak menjadi korban perkembangan teknologi, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian tadi beberapa hal yang dapat saya paparkan mengenai apa sih solusi dan bagaimana peran orang tua dalam di masa pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang si anak. Semoga pemaparan saya tadi dapat diterima dengan jelas dan dapat menambah wawasan kami bagi para orang tua di luar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.